Kalau harga minyak 90 dolar per barrel, apakah itu kiamat buat kita? Enggak kan. Kita dulu pernah melewati keadaan di mana harga minyak sampai 150 dolar per barrel. Jatuh nggak ekonominya? Agak melambat, tapi nggak jatuh. Partisipasi kita di Board of Peace tetap konsisten untuk mendukung stabilisasi dan rekonstruksi di Palestina. Jadi any decision regarding Indonesia's participation will be made through a comprehensive consideration of all these factors. Perang Iran versus Israel Amerika Serikat berpotensi berdampak pada stabilitas negara-negara lain dan tidak terkecuali adalah Indonesia. Tidak hanya soal ketahanan nasional namun juga soal ekonomi dan juga politik dalam negeri yang perlu diperhatikan. Lalu seberapa siapkah kita Indonesia menghadapi segala dampak perang global ini? Kami akan membahas dengan sejumlah orang narasumber yang hadir di studio CNN Indonesia dan untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang. Dan langsung saja saya sapa 6 orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Saya mulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu dari ujung, yakni Direktur Riset Politika Research and Consulting atau PRC, Nurul Fatah. Mas Fatah, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih sudah hadir. Dan saya bergeser ke sebelahnya Senior Analis Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauzia G. Cempaka Timur. Mbak Cempaka, selamat malam. Malam, Mas Bram. Terima kasih. Saya bergeser lagi analis atau pakar ekonomi politik, Iksanuddin Nursi. Pak Iksan, selamat malam. Selamat malam, Bram. Terima kasih sudah hadir. Saya bergeser sebelah kanan. Ada tenaga ahli utama KSP Muhammad Putra Hutama. Mas Putra, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih. Dan berikutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat atau BRAINS Partai Demokrat Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bram. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Umam. Dan yang terakhir atau keenam Kepala R&D Transmedia Sosial Anugrah Prahasta. Mas Anu, selamat malam. Terima kasih para narasumber, Bapak dan Ibu sekalian. Saya ke Mas Fatah terlebih dahulu. Yang menarik kemudian di minggu lalu, kalau kita lihat, Presiden mengumpulkan tidak hanya mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, tapi juga mantan Menlu. Apa sebetulnya secara politik dalam negeri yang bisa kita baca terlebih dahulu, Mas Fatah? Baik, Mas Bram. Sebenarnya apa yang dilakukan Presiden ini, sikap Presiden saat ini mengumpulkan beberapa tokoh, itu tidak hanya 1-2 kali. Jadi ada banyak peristiwa yang kemudian Presiden mengumpulkan tokoh-tokoh publik, kemudian pejabat-pejabat gitu. Salah satunya di 2025 di bulan Agustus pada saat terjadi demonstrasi itu besar-besaran, akhirnya Presiden mengumpulkan ketua-ketua umum gitu kan. Tidak hanya itu, juga Presiden pernah mengumpulkan pimret-pimret, kemudian Presiden juga belakangan ya mengumpulkan tidak hanya presiden, mantan presiden, tapi juga mengumpulkan ketua-ketua ormas gitu. Jadi banyak pandangan mengatakan bahwa presiden ini melakukan politik merangkul gitu kira-kira. Tapi mungkin itu yang dianggap sebagai cara yang ampuh oleh presiden untuk dijadikan sebagai kontrasepsi politik untuk memitigasi yang namanya konflik atau tekanan-tekanan politik di Indonesia gitu, kira-kira itu. Ya, kita melihatlah sebelum mereka dikumpulkan ada salah satu tokoh publik, ya sebut saja Pak Yusuf Kalla, itu kan sudah melakukan kritik sebelum itu, pada akhirnya dikumpulkan. Sampai saat ini Pak Yusuf Kalla kan merespon bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia dengan bergabung ke Board of Peace, kemudian merespon konflik di Timur Tengah, itu kan seharusnya, kata Pak JK ini, Indonesia itu tidak mengambil langkah yang demikian gitu. Okay. Jadi saya membacanya selain itu dengan cara mengumpulkan mantan-mantan presiden sebenarnya sangat penting, Mas Bram, untuk dijadikan sebagai mereka juga memiliki pengalaman. Ini sebagai bentuk institutional memory
dalam mengambil kebijakan yang strategis oleh Presiden Prabowo ke depan. Tapi Kira-kira yang Anda itu. baca adalah kepentingan dalam negeri kita atau jangan-jangan positioning luar negeri yang kemudian menjadi Kepentingan dalam negeri, Mas Bram. Kepentingan dalam negeri. Jadi Presiden sebelum mengambil kebijakan politik luar negeri, dia harus mengamankan kepentingan dalam negeri dulu. Gitu. Ketika terjadi kritik-kritik dari tokoh-tokoh publik, ini akan menjadikan opini publik yang kemudian membuat opini publik liar dan terfragmentasi. Oke, Gitu. tahan di situ. Mas Fathah, berarti maksud Anda kepentingan dalam negeri adalah hanya soal kritik, hanya kemudian soal legitimasi? Tapi memang faktanya memang begitu. Oke. Setiap kali ada kritik dari publik, Presiden selalu mengumpulkan tokoh-tokoh tersebut. Gitu. Baik, oke, tahan dulu, saya ke Mas Putra. Saya konfirmasi kalau begitu. Kalau Mas Fathah mengatakan itu soal legitimasi, agar kemudian kritiknya itu bisa ditangani, benarkah demikian Presiden mengumpulkan hanya untuk itu? Kalau saya melihat kan ini langkah-langkah yang sudah dilakukan terus oleh Bapak Presiden. Cara-cara yang tentunya sangat baik, di mana selalu mendengarkan pendapat-pendapat baik dari pemimpin terdahulu, termasuk juga pimpinan-pimpinan ormas, alim ulama, termasuk juga para menlu untuk beberapa isu ya. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya lebih ke arah ini tentunya juga mendengarkan pendapat. Kami mendapatkan informasi juga bahwa di saat pertemuan itu juga tanya jawabnya juga cukup berjalan gitu ya. Dan tentu juga ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Namun Jadi bukan satu arah paparan Bapak Presiden, tidak. positioning Yang saya Indonesia tahu keluar negeri. adalah prosesnya juga bertanya gitu ya. Tapi Bertanya pada saat juga. mengumpulkan ormas itu dikonfirmasi oleh Pak JK itu tidak ada dialog di sana katanya. Hanya satu arah? Yang ormas. Hanya satu orang, Versi yang yang Anda ormas, dengar? ya. Oh. Oke. Silakan. Ya, tapi yang saya sampaikan tadi, jadi sebenarnya kalau melihat apa yang dilakukan Pak Presiden adalah sinyalnya adalah saat ini kan kita dihadapkan ketidakpastian global yang sangat tinggi sekali ya. Lalu juga kita tahu kita tidak pernah membayangkan, ya mungkin ada analisa-analisa, namun saat Venezuela waktu di awal Januari US menangkap Presiden Venezuela gitu ya, lalu di bulan Ramadan ini, di bulan akhir Februari menuju awal Maret, di bulan Ramadan, Donald Trump dan juga Israel melakukan penyerangan kepada Iran, itu kan ketidakpastian tinggi sekali. Jadi di mana saat ini sinyal-sinyal yang diberikan oleh Bapak Presiden adalah agar kita butuh persatuan, tentunya juga lakukan masukan-masukan dari segala macam kelompok juga dilakukan, dan itu juga merupakan langkah ataupun sinyal yang baik untuk ke publik seperti itu. Oke, yang menjadi prioritas kemarin adalah soal dalam negerinya atau positioning luar negerinya? Semuanya dibahas, terutama karena berhubungan juga Mas, seperti yang contohnya terkait dengan geopolitik ya. Geopolitik seperti apa sih saat ini kan kita ketahui bahwa Selat Hormuz ditutup, di mana Indonesia juga bergantung terhadap 20% minyak yang melalui jalur Selat Hormuz. Jadi itu pun akan berpengaruh. Tentunya akan dihubungkan juga dengan permasalahan dalam negeri. Nah itu yang saat itu pun juga disampaikan. Oke, Mas, minggu lalu saya wawancara Dirjen Migas Kementerian SDM, dia mengatakan bahwa mengganti importirnya tidak yang melalui Selat Hormuz, tapi kemudian Amerika dan Afrika. Tapi yang kemudian publik juga khawatirkan adalah ketika harganya lebih mahal, maka apakah subsidi kita itu bisa menangani atau tidak, atau jangan-jangan akan ada pengurangan subsidi? Iya, jadi sebenarnya tadi pertanyaan yang baik Mas, bahwa betul saat ini Selat Hormuz ditutup, 20% kita stoknya berasal dari daerah tersebut gitu, Arab Saudi, meskipun kita utamanya kan dari Nigeria ya, Angola dan juga beberapa negara-negara Amerika dan Amerika Latin. Saat ini jangka pendek itu sudah seperti yang disampaikan tadi, sudah diselesaikan masalahnya. Yang biasa kita 20% bergantung dari Arab Saudi, kita pindahkan dulu ke beberapa negara, terutama kita saat ini sudah punya perjanjian perdagangan internasional dengan Amerika Serikat dalam kerangka agreement on reciprocal trade. Jadi kita memiliki komitmen untuk memindahkan ya atau membeli dari produk-produk dari Amerika Serikat. Nah itu tentu hal yang saat ini kita diuntungkan dengan adanya perjanjian itu, kita bisa mendapatkan stok tidak hanya dari yang berasal dari Selat Hormuz. Nah, namun seperti yang tadi disampaikan, tentu ketika harga itu sangat sensitif terhadap besaran belanja kita, termasuk defisit APBN kita, yang saat ini berdasarkan data dari sensitivitas di APBN 2026, sebenarnya ketika ada kenaikan $1 per barrels, itu akan berpengaruh terhadap sekitar 10,8
triliun ya penambahan belanja kita, termasuk juga pelebaran defisit kita yang sekitar 6,8 triliun. Kami di KSP juga saat ini juga mencoba melakukan kalkulasi-kalkulasi yang tentunya pendekatan beberapa skenario ya, karena kan ini harga pun kan itu harga tahunan, setahun full rata-rata. Jadi bukan misalkan contoh saat ini naik ke harga, let's say sekarang udah 102, 106, 7 ya kalau nggak salah brand, mau dikoreksi nanti karena kami lihat data terakhir seperti itu. Dan itu pun kan nanti akan dirata-rata sebenarnya dalam 1 tahun. Nah tentu tadi kalkulasinya itu adalah. Itu negara sudah berani memberikan tidak, bahwa pun nanti ada kenaikan harga di luar, tapi Indonesia tidak akan kemudian bisa menyesuaikan subsidinya. Ya, jadi tadi ya, kalau tadi pertanyaan adalah apakah subsidi akan dikurangin? Pasti tidak dong. Kalau ada ya kenaikan harga, subsidi di-adjust. Kemungkinan akan ditambahkan atau ya mostly ditambahkan ketika harganya saat ini kan kita tahu ya, Pertalite di harga 10.000 per liter, termasuk biosolar di angka 6.500 per liter. Nah tentunya itu akan di-adjust dengan beberapa kalkulasi-kalkulasi. Sepertinya juga Pak Menkyu, Pak Purbaya juga sudah sempat menyampaikan ya beberapa pertimbangan, karena yang kita tahu juga ketika ini tidak di-adjust gitu ya. Adjustment itu artinya apakah melakukan realokasi ataukah melebarkan defisit anggaran kita. Itu sebenarnya ada beberapa hal yang tentu harus dikalkulasi. Yang fokusnya adalah bagaimana kita bisa tetap menjaga momentum pertumbuhan yang tentunya sudah baik kita lihat di triwulan 4, termasuk kita menjaga momentum di triwulan 1 2026. Dan kita tentunya juga harus menjaga daya beli masyarakat kita, khususnya di kaum rentan maupun masyarakat miskin. Baik, saya tangkap. Pak Iksan, saya ke Anda. Seberapa rasional kemudian itu? Jika kemudian harga berubah, importir kita berganti, seberapa kita bisa menambal subsidi tadi agar harga yang sampai di masyarakat tetap sama, Pak Iksan? Big mouth, mau gede. Tidak rasional menurut Anda? Tekanan struktural eksternal aja nggak bisa dibales. Apa indikatornya? Nilai tukar. Nilai tukarnya jatuh terus. Kita pagi ini 17.090 kalau tidak salah. $1. Anda tahu berapa per tahun jatuh nilai tukar? 9,38. Ketika nilai tukar jatuh, dia terdampak secara struktural pada moneter dan pada fiskal. Ketika kita tergantung pada impor energi sebesar sekitar 1 juta barel, itu artinya tekanan makin kuat. Maka kita dapat tekanan eksternal sedemikian rupa yang di dalam kita tidak mampu menyelesaikan undisbursed loan per Februari 2.506,4 triliun. Besar sekali. 22,73% dari plafon kredit. 22,73%. Artinya tekanan moneter terjadi keras. Kalangan moneter menyatakan wait and see. Dampaknya nggak jalan tuh industri, nggak jalan tuh perekonomian. Itu yang saya bilang, ini stagflasi berkepanjangan, stagnan dan inflasi. Kalau kita ngelihatnya stagflasi berkepanjangan, tesis ekonomi politik menyatakan itu kelumpuhan ekonomi karena diikuti dengan jatuhnya kelas menengah. Nah kita di posisi itu atau sedang ke sana? Jatuh sudah. Sudah di situ? Sudah jatuh. Baik. Jatuhnya daya beli. Ini masalah ini. Kalau sudah jatuh daya beli, jatuh kemudian juga kelas menengah, maka problem besarnya menjadi pada industrinya kayak gimana? Deindustrialisasi. Sudah 5 indikator. Indikator ini masih ditambah lagi dengan tidak ada pengharapan, penguatan pada daya beli pada masyarakat. Apa poinnya? Fiskal gagal. Kenapa? Karena fiskal kemudian memang tidak berdaya. Anda melihat tidak ada penguatan pada daya beli itu, Pak Iksan? Tidak ada. Datanya memang menunjukkan jatuh daya belinya. Apa indikatornya? Purchasing Manager Index yang masih di bawah 50. Nah, itu tambah lagi. Tambah lagi dengan situasi Anda tanda tangani board of face. Ini penjelasan tentang board of face. Ini ahistoris, makanya saya bilang big mouth. Omong gede. Apa yang begini? Sebentar. Saya awam, apa yang bisa kemudian kita kaitkan antara dots itu tadi? Mengapa kemudian board of face itu kerugian kalau versi Anda? Public distrust. Legitimasi. Public distrust, legitimasi. Anda tadi bagus sekali. Apalagi legitimasinya bukan sekedar pada legitimasi moral, tapi legitimasi struktural namanya.
Jadi dalam kajian ekonomi politik, ketika kita melihat legitimasi moral ambruk, dia pasti terkena pada legitimasi struktural. Itu terindikasi moneter terkena, fiskal terkena, sektorial terkena. Nah itu yang saya sebut sebagai kelumpuhan ekonomi. Baik. Nah public distrustnya naik, maka tadi dia bilang ngumpulin semua orang, itu bukan sekedar, tadi bahasanya bagus tuh ngomongnya, kalau saya bilang itu kooptasi. Itu membungkam kritik. Bukan rangkulisme. kalau versi Mas Membungkam, Fatat. ya istilahnya merangkul. Tapi poinnya adalah, sudahlah nggak usah banyak kritik. Lo gue rangkul, gue deketin, dalam rangka bungkam. Oke, baik. Nah, tapi kalau ngeliat di situ sebentar dulu. Karena ada kesalahan cara berpikir. Ketika public distrust itu muncul di dalam negeri, disebabkan oleh situasi public distrust yang muncul dari luar. Anda bayangkan kalau public distrust yang muncul dari luar juga itu diikuti dengan kondisi di dalam. Maka yang terjadi adalah, ada ngundang kelompok agama, di depan kelompok agama, ya, di belakang ngentutin, ngomong apa? Oke. Hah? Kelompok sosial sama, oke, kita diundang. Tapi mereka tidak punya penghargaan. Apa indikatornya? Nggak cocok sama konstitusinya. Karena tahun 62 kita sudah mengakui Palestina. Kita tidak pernah, Anda masuk ke dalam board office, itu Anda mengakui Israel sebagai sebuah negara di satu sisi. Di sisi lain mengakui Israel menindas. Oke, baik. Sementara pada tatanan agreement on reciprocal trade, Anda mengakui bahwa kita kalah dalam negosiasi. Dua tekanan, ditambah lagi dengan tekanan sekarang, tambahan. Maka public distrust-nya naik. Itu yang disebut dengan kelumpuhan, karena public distrust-nya naik tadi. Ketidakpercayaan publik. Dan itu berpengaruh pada ekonomi ya? Trina? Pasti. Baik, oke, tahan dulu di situ Pak. Ke Mas Umam, bagaimana kita publik awam atau saya yang awam ini bisa mengkaitkan itu, bagaimana soal legitimasi tadi juga sangat akan berdampak pada pemerintahan Pak Prabowo. Tapi tahan dulu Mas Umam, karena kita akan jeda sebentar, pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Plus.